Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Jalur poros Samarinda Bontang Tanah Merah macet parah disebabkan tumpahan minyak sawit atau CPO. Kemunculan gulma rumput di Sungai Kapih Samarinda disingkirkan warga dengan bergotong royong. Kegagalan Pemkab Berau meraih Adipura disorot DPRD. Mereka meminta Pemkab lebih terbuka jika menghadapi kendala. Kemacetan panjang di Jalan Poros Samarinda Bontang terjadi di kawasan Samarinda Utara Kamis siang. Kemacetan ini dipicu tumpahan minyak sawit atau CPO di jalan. Ratusan kendaraan yang datang dari arah kota dan luar kota itu harus bergantian melintasi jalan tersebut untuk menghindari kecelakaan. Agar arus lalu lintas kembali normal, polisi dan tentara menutupi tumpahan minyak sawit dengan serbuk gergaji. Polisi juga sibuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin memanjang. Meski begitu, petugas tetap mengutamakan jalur menuju Bandara APT Pranoto. Yang ada pada saat ini kita mendatangi TKP ada tumpahan minyak CPO. Jadi sangat menghambat khususnya pengguna jalan roda 4 dan roda 2 dan roda 6 dan seterusnya. Untuk sementara arus lalin cukup padat merayap. Kita khususkan prioritas yang dari arah dalam kota, dari dalam kota mengarah keluar kota, mengarah ke Bandara APT Pranoto, seperti itu. Dan untuk penanggulangan saat ini kita sudah berupaya berkoordinasi dengan Polsek Sungai Pinang. Kita upayakan untuk ceceran minyak CPO tersebut kita hampar dengan menggunakan serbuk potongan gergaji kayu, dan begitu juga dengan pasir. Tumpahan minyak sawit ini terjadi sejak dini hari. Dampak tumpahan tersebut menyebabkan beberapa pengendara sepeda motor terjatuh karena tidak menduga jalan tersebut licin. Ya, awal kejadiannya jatuh. Soalnya nggak ada yang jaga rambu, nggak ada yang jaga lalu lintas. Kita nggak tahu adanya. Nggak ada. Itu jam berapa tadi jatuhnya tadi? Jam 1. Jam 1 malam? Ya. Jatuhnya? Ya. Berarti kondisi CPO sudah Sekitar ini jam berapa? Nah, maksudnya memang sudah ada minyak ini ya di jalannya? Udah ada. Selain upaya melancarkan arus lalu lintas, polisi juga mencari kendaraan pengangkut minyak sawit yang tumpah di jalan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polsek Palaran menangkap pencuri sepeda motor milik seorang warga yang indekos di Palaran. Pelaku pencurian ini ternyata pemilik indekosnya yang bernama Fitrianto. Ia ditangkap bersama barang bukti sepeda motor hasil curian. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan, sepeda motor milik korban ini dicuri oleh Fitrianto saat penyewa tengah pulang ke Jawa. Pencurian ini dilaporkan ke polisi setelah penghuni rumah tersebut kembali ke Palaran. Tunggu kamu di. Pada saat lapor pulang ke Jawa, saya kembalinya ke rumah, dia sudah tidak ada motor yang ditaruh di ruang tamu. TKP di Simpang Pasir, tinggalnya lapor mengadukan ke Polsek Palaran dan punya Reskrim Polsek Palaran melakukan penyidikan dan mengumpulkan bahan keterangan. Nah, ini tetangga aja, tetangga.
Fitrianto menyatakan ia masuk ke rumah indekosnya tersebut melalui kamar mandi. Ia mengambil sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya karena mengira penghuninya tidak kembali lagi ke rumah tersebut. Saya sangka dia tidak pulang ke sini lagi, Pak. Tidak pulang ke sini lagi. Emang berapa lama dia sudah menyewa di situ? 5 hari, Pak. 5 hari. Ini tujuannya mencurinya apa? Tujuannya untuk saya pakai aja, Pak. Pakai aja ya. Kamu kerja di mana sehari-harinya? Saya tidak kerja. Ya? Tidak bekerja, Pak. Tidak bekerja. Enggak kerja. Tapi rumah itu rumah siapa? Rumah saya sendiri, Pak. Rumah sendiri disewa? Disewa, Pak. Disewa, oke. Nah saat mengambil itu ada ngerusak pintu atau apa? Tidak ada, Pak. Jadi lewat mana? Lewat kamar mandi, Pak. Kamar mandi ya? Nggak terkunci kamar mandinya? Mandi tembus kamar mandi, Pak. Kamar mandi sampean? Tembus kamar mandi dia, lewat atas. Lewat atas. Dari catatan polisi, Fitrianto ternyata residivis yang baru bebas beberapa bulan lalu. Akibat ulahnya ini Fitrianto terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing bernama Dede, Adit, dan Inah ini ditangkap di Tres Narkoba Kaltim bersama barang bukti 161 gram sabu-sabu. Awalnya polisi menangkap Inah di kawasan Batu Ampar bersama barang bukti 14,39 gram sabu-sabu. Tak lama berselang, di Tres Narkoba menangkap dua pelaku bernama Dede dan Adit di kawasan Damai. Modus keduanya terbilang baru karena mereka memanfaatkan permainan lato-lato sebagai alat untuk menyembunyikan sabu-sabu. Lato-latonya itu adalah sebagian dari modus yang dilakukan oleh para tersangka. Bisa saja nantinya akan beralih lagi, misalnya selain lato-lato yang lagi tren, apalagi nanti bisa juga di sana. Ya, Lato-lato ini sendiri dibawa oleh tersangka siapa sih Pak namanya? Dede sama Aditya. Ya, di bawah tersangka si Dede sama si Aditya. Itu memang itu untuk mengelabui petugas ya Pak lato-lato ini. 86. Sebagian barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Sedangkan ketiga tersangka yang dijerat Undang-Undang Narkotika itu terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Belasan bungkus narkoba jenis sabu-sabu bersama uang tunai ini disita polisi dari tangan Fahmi. Fahmi ditangkap di Mangkupalas, Samarinda Seberang saat mengedarkan barang haram tersebut. Saat akan ditangkap, Fahmi tidak bisa berkutik karena pembelinya adalah polisi yang menyamar. Narkotika. Jadi ini membawa barang berbentuk narkotika yang ada padanya, sehingga langsung kita amankan. Treskrim mengamankan langsung tersangka di Jalan Mangkupalas RT 012. Pelaku ini pengedar. Jadi setelah dilakukan pendalaman oleh Treskrim Polsek Sampang dan langsung diamankan barang bukti sejumlah 4,61 gram bruto. Fahmi menyatakan ia hanya orang suruhan kenalannya. Fahmi bersedia mengedarkan narkoba tersebut karena diberi upah Rp50.000 untuk sekali transaksi. Baru kali ini. Pada saat itu gimana prosesnya bisa dapat bisa ngedarkan sabu atau gimana? Cuman disuruh. Disuruh mengantarkan, menjual atau gimana? Mengantarkan. Terus tahu nggak siapa yang menyuruh? Tahu. Dengan upah berapa kemarin? Upah 50.000. Upahnya Rp50.000. Satu foto. Berapa tuh? 16 poket. 16 poket. Cuma diupah Rp50.000. Barang itu sudah sampai belum? Sudah
sampai. Sudah sampai terus? Baru satu yang laku. Baru satu poket yang laku maksudnya? Ketangkapnya di mana? Depan warnet. Di jalan? Mangkupalas. Di Mangkupalas depan warnet ya. Atas perbuatannya, Fahmi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalur poros Samarinda Bontang Tanah Merah macet parah disebabkan tumpahan minyak sawit atau CPO. Kemunculan gulma rumput di Sungai Kapih Samarinda disingkirkan warga dengan bergotong royong. Kegagalan Pemkab Berau meraih Adipura disorot DPRD. Mereka meminta Pemkab lebih terbuka jika menghadapi kendala. Jumat 24 Februari 2023. Rumah makan di Jalan Abul Hasan Samarinda geger menyusul ambruknya kanopi di lantai 2. Tidak ada korban jiwa, namun 3 sepeda motor milik pekerja rumah makan rusak tertimpa kanopi. Kondisi ini membuat para pekerja panik. Sabtu 25 Februari 2023. Kemacetan panjang di Simpang 3 Alaya, Sungai Pinang terjadi akibat banjir. Pemandangan yang rutin terjadi saat hujan mengguyur itu menyebabkan aktivitas warga terhambat, termasuk calon penumpang pesawat di Bandara APT Pranoto. Sabtu 25 Februari 2023. Sebuah rumah di Jalan Ulin, Sungai Kunjang Samarinda yang masih dalam tahap pembangunan roboh. Musibah ini menyebabkan 3 pekerja dilarikan ke rumah sakit karena terluka tertimpa reruntuhan. Minggu 26 Februari 2023. 5 warga sambutan terdiri kakak dan adik dengan ditemani pengacaranya mengadukan iparnya ke kantor polisi dengan tuduhan penipuan. Modusnya adalah pelaku meminjam identitas korban untuk dijadikan penjamin pinjaman. Tercatat, 5 identitas yang dipinjam pelaku dan barang yang dikredit pelaku mulai ponsel hingga mobil. Senin, 27 Februari 2023. 2 perampas ponsel milik seorang pemilik konter penjualan pulsa digelandang ke Mapolsekta Sungai Pinang, Samarinda. Dari tangan kedua pelaku bernama Hizar dan Irwan disita barang bukti ponsel hasil rampasan. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli pulsa. Senin 27 Februari 2023. Seorang kakek berusia 72 tahun terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana 15 tahun penjara. Itu terjadi setelah kakek ini mencabuli cucunya sendiri berusia 17 tahun. Akibat ulah bejat si kakek ini, sang cucu kini hamil 6 bulan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan sang kakek di sebuah pondok di bulan Agustus 2022. Selasa 28 Februari 2023. Jalan gerilya Sungai Pinang menjadi perhatian serius pemerintah kota Samarinda karena sering terjadi banjir dan macet panjang. Untuk mengurangi banjir, Pemkot menyediakan anggaran 5 miliar rupiah. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kecewa kepada warganya yang berjualan ikan di luar pasar.
Selasa 28 Februari 2023. Seorang pencuri mobil tertangkap di Jalan Ahim, Sungai Pinang, Samarinda. Mengetahui pelaku tertangkap, pemilik mobil mencoba menyerangnya hingga membuat suasana menjadi tegang. Pemilik mobil menjadi kesal karena pelaku sudah membawa kabur mobilnya yang ditinggal beberapa saat. Rabu, 1 Maret 2023. Beberapa rumah di RT 60 Muara Rapak, Balikpapan Utara terancam ambruk setelah tanah pijakan bangunan rumah bergeser saat hujan mengguyur. Situasi tidak terduga itu menyebabkan penghuni rumah panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sebelum tanah bergeser, kawasan ini diguyur hujan sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Rabu, 1 Maret 2023. Panitia pemilihan kepala kampung bersama tentara dan polisi di Kutai Barat melaksanakan simulasi pengamanan Pilkades di halaman Mapolres. Simulasi tersebut dimulai saat pemungutan hingga penghitungan suara. Pengamanan Pilkades sangat penting karena kegiatan ini digelar serentak di seluruh desa se-Kabupaten Kutai Barat. Gotong royong menyingkirkan kumpulan gulma jenis rerumputan di Sungai Kapih, sambutan Samarinda ini dikerjakan warga bersama petugas Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, BPBD, relawan, kelurahan, dan kecamatan Kamis siang. Gulma rerumputan ini berasal dari bagian hulu sungai yang hanyut terseret arus sungai. Gulma tersebut harus segera disingkirkan sebelum merusak jembatan penyeberangan. Lurah Sungai Kapih Misbahul Munir Al-Habsi menyatakan kemunculan gulma jenis rerumputan pernah terjadi 2 tahun silam. Pagi hari ini sebenarnya ini penyisiran, pembersihan daripada gulma atau kumpai yang dikerjakan oleh teman-teman kita BWS. Nah, jadi kemarin itu mungkin hasil dari pekerjaan itu karena air kencang, jadi larut. Nah, larut itu membahayakan di wilayah RT 7 ini, di gang masjid ini ada jembatan ini, takutnya kalau dibiarkan akan patah. Dan jembatan ini satu-satunya akses masyarakat. Nah, alhamdulillah pada hari ini pengerjaan dibantu teman-teman BWS, kemudian warga, relawan. Warga menyatakan upaya untuk menyingkirkan gulma jenis rerumputan ini sudah dilakukan sejak Rabu siang. Warga harus bergerak cepat karena dampak gulma ini menyebabkan jembatan nyaris roboh. Warga pun harus bekerja cepat karena sungai tersebut merupakan akses utama bagi nelayan untuk pergi dan pulang mencari ikan. Itu yang pembersihan di atas sana. Pembersihan? Jadi ini tidak sempat diangkat, itu kenapa RT-nya? Jadi larut? Sudah terjadi berapa hari nih Pak? Kemarin. Dari kemarin? Banyakkah jumlahnya gimana Pak? Ya, banyak kemarin sudah enggak habis sholat asar itu enggak selesai. Jadi pagi ini lagi nyambung. Dilanjutkan ya? Ya. Ini ganggu jembatan ini nggak Pak? Iya, kami kan nelayan di sini keluar masuk ini. Jadi terganggu aksesnya? Berarti 2 hari kada nelayan nih? Jadi kada ke laut? Iya, nggak bisa ke laut kami. Betul. Nah sekarang nih warga lagi apa nih Pak? Ini ikut bersih di sini. Bersihin itu ya? Ya, dibantu sama nih. Pak, kalau dibiarkan terlalu lama, kira-kira jembatan itu membahayakan nggak Pak? Iya, roboh jembatan. Roboh ya? Kemarin pernah roboh. Pernah roboh? Karena ini juga rumput ini? Iya. Menjelang sore, sungai mulai terlihat bersih dari endapan gulma. Meski begitu, warga tetap harus waspada karena arus sungai masih cukup deras. Warga khawatir kondisi ini akan memicu gulma-gulma di hulu sungai kembali hanyut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Jalur poros Samarinda Bontang Tanah Merah macet parah disebabkan tumpahan minyak sawit atau CPO. Kemunculan gulma rumput di Sungai Kapih Samarinda disingkirkan warga dengan bergotong royong. Kegagalan Pemkab Berau meraih Adipura disorot DPRD. Mereka meminta Pemkab lebih terbuka jika menghadapi kendala. Gunung sampah di Bujangga, Tanjung Redep Berau ini sudah waktunya dipindahkan karena melebihi kapasitas. Tetapi hingga kini pemindahannya belum dilakukan oleh Pemkab Berau. Kondisi ini diduga menjadi penyebab Berau gagal meraih Adipura tahun 2022. Ketua DPRD Berau Madri Pani menyebut Pemkab sebaiknya lebih terbuka terkait persoalan yang dihadapi. Madri Pani yakin berbagai persoalan di daerah ini bisa diselesaikan jika dikerjakan secara bergotong royong. Tak terkecuali persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan. Diharap nanti dinas pembersihan, di mana ada masalah itu dikeroyok atau ditingkatkan supaya nanti ada pemerataan. Zaman now sudah tidak ada lagi setelah sampah. Siap. Lalu tingkatkan budaya gotong royong. Apakah gotong royong setiap untuk pembersihan drainase atau jalan atau lingkungan yang ada. Artinya tanpa ada kerjasama yang baik, ya tidak mungkinlah kita akan mendapat pelanggan itu. Berarti ini masuk keprihatinan juga untuk ke pemerintah daerah Pak ya, karena gagal lagi meraih Adipura untuk tahun ini Pak. Sering-sering aja Bupati dengan OPD terkait, baik itu staf ahli, asisten, maupun OPD yang lain, adakan rapat koordinasi. Ya. Kegagalan Berau meraih Adipura 2022 itu diketahui melalui laman Pemprov Kaltim. Dari laman itu diketahui 5 daerah di Kaltim berhasil meraih Adipura. Kelima daerah tersebut adalah Balikpapan, Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bongkar muat cangkang sawit di Kampung Labanan Jaya, Teluk Bayur, Berau ini disorot oleh anggota DPRD Berau terkait legalitasnya. Mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah tegas jika ditemukan bukti aktivitas tersebut dikerjakan secara ilegal. Wendy Lijaya, salah satu anggota Komisi 2 DPRD Berau menyatakan, agar persoalan ini tidak berlarut-larut, warga di Kampung Labanan diminta secepatnya mengirim surat ke DPRD agar mereka bisa turun tangan membantunya. Bercanda saja, tetapi penekanan saya. Kalau berbicara tentang aktivitas itu, ya saya ini kan hanya barusan dengar dari pihak wartawan. Tapi toh kalau memang itu terjadi, dan memang pihak kepala kampung ada komplain dan komplain itu tidak ada respon, ya kami selaku lembaga yang berfungsi sebagai menjalankan fungsi pengawasan, ya kami siap aja apabila kepala kampung mengajukan surat erik terkait dengan aktivitas itu yang katanya diduga tidak memiliki izin ya pelabuhan. Kurang lebih begitu. Ini kan begini. Kalau kita berbicara tentang regulasi itu kan ada yang pihak yang memiliki kewenangan itu. Aktivitas bongkar muat cangkang sawit ini dipersoalkan karena pengelola usaha tidak pernah memberitahukan aktivitasnya ke aparatur desa dan melakukan sosialisasi ke warga desa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Balikpapan Fair 2023 yang memamerkan berbagai produk usaha kecil dan menengah atau UMKM di Balikpapan, Kamis siang dipamerkan di gedung PSCC Dom.
Kegiatan ini menarik perhatian pemerintah Kota Balikpapan karena kegiatan seperti ini sudah 3 tahun tidak digelar akibat penyebaran wabah COVID-19. Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin, meyakini kegiatan ini merupakan awal bangkitnya gairah UMKM untuk membuat karya-karya bagus agar diminati oleh pasar. Tentu pemerintah kota menyambut baik ya setelah 3 tahun lebih kita tidak melaksanakan event ini, bahwa hari ini teman-teman DPR PTSP bersama Tiga Warna ya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan melaksanakan lagi pameran produk termasuk di dalamnya UMKM. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat lah untuk event-event berikutnya supaya lebih besar dan lebih sukses lagi. Saya rasa itu. Balikpapan Fair 2023 ini diikuti 70 usaha kecil, instansi pemerintah, kuliner, perbankan, dan sejumlah usaha modern. Panitia acara yakin kegiatan semacam ini akan semakin ramai, mengingat wabah COVID-19 tidak lagi meluas di Balikpapan. Cuma memang ini di luar ekspektasi, karena ya kondisi kan sudah 3 tahun vakum ya. Nah, 3 tahun vakum sehingga kita boleh dibilang mulai dari nol lagi, baik itu tingkat pesertaan dan juga termasuk yang lainnya gitu ya. Itu persiapannya juga cukup terbatas kemarin waktunya. Balikpapan Fair juga diramaikan berbagai penampilan kesenian daerah. Panitia sengaja melengkapi kegiatan ini dengan berbagai kegiatan agar menarik perhatian masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pegang aku apa? Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.